Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Hamdani STMP. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi adapun video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi sertifikasi dosen yang dilaksanakan pada tahun ini pada gelombang pertama. Tujuan dari video ini dibuat yang lain adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian sehingga memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait ilmu teknik sipil. Adapun hal yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang pondasi dalam. Dalam pondasi dalam ada begitu banyak hal yang akan diperhitungkan, akan begitu banyak hal yang akan ditentukan, sehingga silakan disimak video ini dengan baik. Dan perlu diketahui juga bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan sistem project based learning. Artinya kita akan menggali sebuah project untuk mempelajari mata kuliah yang akan kita sama-sama simak berikut ini. Kita ulas sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini satuannya kilo dan senti. Adapun senti di sana menggunakan area, yaitu sentimeter persegi. Untuk luas bulan lain. Selanjutnya ada juga tegangan izin beton atau FCC dan tegangan izin tulangan atau FI. Dari sini kalian mendapatkan daya dukung berdasarkan material. Beton yang dikalikan dengan luasan penampang profilnya. Berikut juga tulangan yang dikalikan dengan luasan penampang. Saya kira ini cukup mudah, namun yang mungkin membuat sedikit agak susah bagi kalian yang lemah terhadap konversi. Pasti menjadi kesusahan nanti kalau tidak paham konversi. Apakah ujiannya akan tidak ada konversi? Ada konversi atau tidak kira-kira Pak? Ada kira-kira? Sudah kita siapkan diri. Jangan sampai kok tidak paham konversi, terutama dari Newton ke kilo ataupun dari kilo ke Newton. Kalau dari kilo ke Newton berarti kali 9,1. Kalau Newton ke kilo berarti dua kali berbeda. Hati-hati, jangan sampai begitu. Yes. Jangan sampai ujian kalian nanti nilainya buruk gara-gara konversi. Selanjutnya di sini daya dukung berdasarkan sopir. Ada data-data yang perlu kalian ambil dan ketahui dari mana asalnya. Yang pertama adalah QC dan jumlah hambatan tekan atau geser total. Jadi dari beberapa laporan saya melihat mereka ada yang menggunakan geser total TF ataupun jumlah hambatan tekan JHL. TF berarti total friction. Kalau JHL berarti jumlah hambatan tekan. Hanya perbedaan bahasa yang maksud maknanya itu sama. Kemudian kekeliruan yang sering terjadi adalah pada saat menghitung keliling penampang tiang. Keliling penampang tiang itu tergantung dari profilnya dulu. Apakah lingkaran, apakah persegi? Kalau persegi rumusnya apa? 4 kali sisi. Kalau lingkaran akar kali kalau menggunakan jari-jari maka pi kali
Tapi jangan sampai tidak memilih salah satunya, karena tidak ada kesamaan selain itu. QC terbaca dari posisi penempatan tiang. Dimana kalau letakkan tiang, di sanalah QC-nya bernilai. Ketika kau tentukan QC, maka secara tidak langsung JHL juga akan ditentukan. Jadi satu kesatuan ya. Tidak mungkin kau hanya mengubah QC lalu JHL tidak berubah, tidak mungkin. Tidak mungkin kau ubah JHL lalu QC tidak berubah, itu tidak mungkin. Karena mereka satu kesatuan yang ditentukan berdasarkan kedalaman penempatan. Sekarang kita lihat yang saya maksud. Kita lihat bagian sebelumnya. Nah, kita sudah berulang kali membahas tentang cara menentukan nilai QC. Tapi karena inti dari pemilihan adalah ini, maka sangat penting untuk memahami ini. Yang kalian lihat putus-putus ini adalah hambatan legat atau total friction. Garis yang tegas ini adalah QC. Jika kita tentukan di kedalaman, maka kau berpikir meletakkan di sini pada kedalaman 8,5. Kalau jadi jelas dulu, warnanya jelas. Garis yang dibuat tebal. Anggap di sini kau letakkan pada sini. Lalu secara otomatis kau akan dapat dua macam data. Yang pertama adalah QC dan di sini adalah jumlah hambatan lekat. Karena jumlah hambatan lekat garisnya ada di sini, maka kau bisa perpanjang terlebih dahulu sehingga bersinggungan langsung dengan garis jumlah hambatan lekat. Bisa jadi garis jumlah hambatan lekat ini ada di sisi kanan tempat titik yang kau lengkapi. Bisa jadi berada pada sisi kiri. Karena ini berada di sisi kanan, maka kau harus buat pertambahan garis ya, sampai memotong garis JHL atau geser total. Kalau sudah begini, kita buat garis lagi ya, untuk mengetahui berapakah nilai dari fungsi atau ini. Nah, apa QC? JHL kemana? Tariknya ke bawah. JHL kemana? Terbaca di bawah. Yang perlu dipahami adalah posisi untuk sumbu QC itu tidak selamanya harus di atas, boleh di bawah dia. Tergantung kalian mengaturnya bagaimana dalam ekstrak. Itu sebaliknya, JHL tidak harus selalu di bawah, boleh juga di atas. Berikut juga untuk sumbu kedalaman ini tidak harus di sisi kiri, sisi kanan pun boleh. Selanjutnya di sini ada rasio hambatan. Beberapa metode itu membutuhkan yang namanya penentuan jenis tanah. Penentuan jenis tanah salah satunya dilihat dari FR atau friction ratio atau rasio hambatan. Jadi friction itu hambatan, gesekan. Nilai ini akan kalian gunakan sebagai acuan penentuan jenis tanah. Ada beberapa metode yang harus sesuai dengan jenis tanahnya sendiri. Contoh, bagi kalian dapat metode Tomlinson. Itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung dari rumput pada jenis tanah lempung. Ada yang dapat Tomlinson di sini? Tomlinson, ada? Ngomongnya siapa? Tak ada ya? Oke. Jika tanah yang kalian tentukan untuk pemilihan kodasi
tidak berjenis lempung, maka artinya persamaan itu tidak bisa digunakan. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa tanahmu lempung, sehingga persamaan itu bisa digunakan. Kalau tidak lempung, persamaan itu tidak berlaku. Itu adalah hal yang harus diperhatikan kalau nanti kita akan bertugas dengan peneliti. Nah, selain menjadi materi ujian, tentu ini juga menjadi persamaan yang harus dikuasai untuk menyelesaikan tugas wajib. Dari sekian kali pembahasan dan sekian kali asistensi setelah pembahasan itu, ternyata masih ada saja yang kebingungan, karena tidak paham tentang persamaan itu, dua persamaan. Tapi yang jelas dari dua daya dukung ini, kalian harus memilih nilai yang paling kecil sebagai daya dukung dari fondasi. Ingat, kalau kemampuan pilih yang paling kecil, kalau beban pilih yang paling besar. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang kita tidak, coba tanyakan dulu yang kau bingungkan dalam persamaan dari dukung berdasarkan kekuatan bahan itu apa? Coba, apa yang dibingungkan? Supaya besok tidak terdiam, galau, mendukung, komat kami, gitu kan? Waktu 1 jam rasanya sebentar sekali, apalagi ketika ada kawan-kawan yang sudah mulai mengumpulkan, pasti sudah mulai pusat, leher mulai bergerak aktif, gitu kan? Kanan, mata, zooming, zoom out. Coba ditanyakan. Tapi intinya daya dukung fondasi berdasarkan bahan ini yang ditinjau dari mutu beton dan mutu tulangan. Ketika kalian ingin meningkatkan daya dukungnya, maka ada 4 variabel yang berlaku. Yang pertama, luas penampang dari profil beton. Yang kedua adalah luas tulangan yang tersebut. Kemudian mutu beton dan mutu bagian belakang. Kalau kau bertanya, Pak, bagaimana cara meningkatkan daya dukungnya? Ya, tingkatkan salah satu. Karena ada 4 variabel penentu, dan 4 variabel itu tidak ada hubungan sama sekali satu sama lain, ya? Kecuali antara luasan dan keliling ada hubungan dia, karena berdasarkan diameter atau jari-jari di garis lingkaran, karena berdasarkan panjang sisi ini segi. Coba ulasan, ada pertanyaan? Sudah ada? Sudah paham berarti? Kalau sudah paham saya bertanya nih, bagaimana? Ada pertanyaan sampai? Seperti kalau sedang menerawang ke dunia lain, punya mimpi-mimpi yang pertama mengatur. Cuci muka dulu. Ada, cuci muka dulu. Lihat, aman? Ibu-ibu, bagaimana? Tanya. Anda tahu kalau bertanya dengan temanmu kurang puas atau mungkin ada yang selip. Bisa semuanya ada? Kalau masalah konversi aman? Aman? Oke, 0,3 ton berapa kilo ambil? Jawab 300 0,03
kilo berapa Newton? Mas Tur. 10 kilo berapa Newton? Rita? Berapa Rita? 98,1. Wow, karena lambat di konversi, tapi nangis nanti kemudian. Yang mana kalau kita pahami coba, ada aja. Jangan ini, jangan lalu. Mana? Romi, rasio itu kan? Masih di sana. Kenapa masih di sana? Jangan di sana dong. Masih itu kan ya? Perhatikan. Rasio. Kita coba buka lagi pada dia. Ini perkembangannya hati-hati. Sudah 70 lebih. Segar. Sampai ini sehari lah. Oke, silakan perhatikan dulu. Jadi ada kawan kita yang masih bingung dalam menentukan rasio. Ya, ini adalah persamaan rasio yang kita gunakan. Ada 3 macam rasio. Rasio hitung, rasio minimal, rasio maksimal. Yang kau harus pahami adalah rasio itu sebagai ambang atas dan ambang bawah. Ambang itu artinya batas atas, batas bawah. Yang tidak boleh lebih dari atas itu dan bawah itu dulu kau pegang, simple. Sehingga ambang atas bawah itu menentukan apakah rasio yang kita hitung bisa berlaku atau tidak. Ketika rasio berada di antara ambang bawah dan atas ini, maka artinya rasio itulah yang berlaku. Rasio itulah yang digunakan untuk menghasilkan luas tulangan. Ini kita berbicara bagaimana memilihnya dulu ya. Namun ketika rasio hitung ini ternyata hasilnya di bawah minimal, kalau di bawah minimal berarti tidak berada di tengah gitu ya. Maka minimal inilah yang berlaku. Minimal inilah yang digunakan untuk menghitung luas tulangan. Bagaimana jika rasio itu kalian lebih besar daripada maksimal? Mana yang digunakan? Minimal atau maksimal? Yang mana yang digunakan? Minimal atau maksimal? Jika rasio hitung kalian lebih besar daripada maksimal? Maksimal. Jadi kapan rasio hitung ini digunakan? Ketika berada di antara ambang bawah dan ambang atas, atau berada di antara minimal dan maksimal. Sekarang dua, Pak Manajer nih, kau lihat. Ini jangan sampai keliru dalam menentukan rasio yang dihitung, yang digunakan. Angkai, ayat. Mana simbol rasio?
rasio yang digunakan? Sebentar. Yang mana sebentar? Romin. Kenapa Romin? Oke. Berapa nanti? Mana yang berlaku satu? Yang mana yang berlaku? Maksimum. Kenapa maksimumnya? Karena siapa yang bicara? Karena nilainya itu dari yang tengah itu Pmin, setelah Pmin, Pmax, terus Pmax begitu. Oke. Coba jangan pakai acuan karena di tengah-tengah itu bahaya ya. Bahaya itu. Jangan pakai kata-kata di tengah-tengah. Ganti dulu Sob. Mana yang berlaku Mas Tur? Mana yang berlaku Tur? Row itu, row minimal atau row maksimal? Bisa mulasa, yang mana yang berlaku? Row itu minimal atau maksimal? Nah, bahaya. Yang mana sapi? Oh itu. Oh itu yang berlaku. Kenapa oh itu yang berlaku? Karena pH lebih besar dari Pmin dan pH lebih kecil dari Pmin. Nah itu dia. Itu reason yang pas. Ya. Nah sekarang saya ganti lagi balik. Jadi kalau mau salah tentukan luas tulangannya jadi keliru. Mana yang berlaku? Bintang. Itu minimal atau maksimal? Itu kenapa ya itu? Habib mau jawab ya? Nah, bagaimana Habib? Tanya Habib. Bagaimana? Itu minimal atau maksimal? Ternyata masalah di sini gitu ya. Coba yang mana yang berlaku ini? Bahaya. Lo hitung minimal atau maksimal? Ya? Romin, mengapa pilih Romin Habib? Kenapa Habib? Ini yang lain sedang menggowan. Soalnya lupa. Ayo Bin, kenapa Bin? Ayo. Saya hukum? Atau saya hukum? Mengapa jawabannya menggunakan minimal? Coba. Paksa ikut, kenapa kita pakai roh minimal? Waduh, apa ya? Jawab Mas ya. Kenapa Mas? Romi. Iya, kenapa Romi? Keduanya lebih besar. Karena apa yang lebih besar? Roma sama mungkin lebih besar. Apa yang lebih besar? Keduanya sama kayak Lebih besar dari yang mana? lebih besar dari ini. Menghitungnya lebih besar daripada Lebih besar dari minimal.
kedua terbesar setelah Dua terbesar, berarti harus kedua terbesar ya alasannya ya. Nah, salah-salah, ada yang benar yang mana? Bentar, apa bentar? Karena proyek itu lebih kecil dari Romi. Karena itu lebih kecil dari simpel kan? Bagaimana selesai masalah rasio? Nah, di sini seringkali terjadi kekeliruan. Ini tahanan momen nominal namanya. Ketika dia menjadi MN maka momen nominal. Ketika dia menjadi M maka momen. Yang perlu diketahui adalah tahanan momen nominal ini atau RN itu dihasilkan dengan MN dibagi B kali B kuadrat. Sehingga kalau kalian mau menggunakan momen nominal dalam persoalan ini, maka di sini harus ada dikali B dan dikali B pangkat 2 atau B kali B kali B maksudnya sama. Kalau mau menggunakan momen nominal, tapi kalau mau menggunakan tahanan momen nominal atau MN, maka cukup menggunakan itu bedanya. Lalu bagaimana cara menentukan momen nominal? Momen nominal dihasilkan dari momen yang dibagi dengan faktor selisih sebesar dengan menghasilkan nominal. Jadi tahapannya itu begini: momen nominal, saluran tahanan. Jadi tidak ada persamaan yang salah. Kalau mau pakai NN boleh, kalau pakai NN itu boleh. Oke, clear bentuk rasio ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa Mayana? Ini kakak-kakak minta ini kok kalem-kalem semua ya? Jangan kalem-kalem. Nanti nilainya ikut kalem nanti. Oke, yang kalian lihat saat ini adalah konfigurasi dari titik tiang panjang pada satu buah fondasi. Jadi dalam satu buah fondasi, titik tiang panjang itu bisa saja lebih daripada satu. Maka disebutlah sebagai tiang kelompok, maka lebih daripada satu. Jika hanya satu berarti tunggal. Kalau kalian lihat di sini, terdapat garis putus-putus. Garis ini mengindikasikan bahwa posisi kolom ataupun posisi beban ada di sini, pusat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hanya terdapat satu titik yang sejajar langsung menunggu kolom atau bebannya. Sisanya ada jalan. Namun karena ada plat kur ini, yang dimana plat ini berfungsi sebagai capping atau topi terhadap semua titik fondasi tiang ini, beban bisa tersalurkan dengan merata. Bagaimana tampaknya? Ini tampak dua dimensi. Sudah kita bahas sebenarnya untuk pertemuan sebelumnya.
yang ada di bawahnya. Ya. Di sini kebetulan kalau kita lihat jumlah titiknya 2 dan posisi bebannya di tengah-tengah. Kalau masih mengingat konsep dari analisa struktur statis tertentu, mekanika teknik 1. Kalau posisinya seperti ini, maka ini mendapatkan setengah beban, ini setengah beban, ya kan? Intinya beban ini akan terbagi oleh semua titik yang menuju di bawah plafon. Dalam kasus ini, dalam kasus kita dengan contoh 9, ini ada 9. Kenapa 9 titik? Maka kalau kita mau menggunakan analogi dari mekanika teknik 1, tentu semua ini tidak menerima besaran beban yang sama. Tapi plafon ini akan membuat itu menjadi masalah. Penempatan titik yang seperti ini, yang artinya tidak semua berada di bawah titik pusat beban, akan menyebabkan yang namanya penambahan beban yang meninjau dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y cara melihatnya begini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika kita mengacu pada sumbu Y, maka akan ada 3 baris yang tercipta. 1, 2, 3. Mulai dari mana? Bebas. Mulai dari atas, boleh dari bawah. Bagaimana cara menentukan beban tambah dari dua sumbu ini, X dan Y? Maka momen yang sudah kita hitung sebelumnya berdasarkan ukuran 1 dan 2, kita kalikan dengan lengan paling jauh. Ketika ini pusatnya dari sumbu X, lengan paling jauhnya adalah antara ini dan ini. Lengan itu maksudnya di sini titik pusat dari beban. Dan ada jarak terhadap titik yang lain yang tidak berada tepat di bawah beban. Kalau garis sumbu yang ini tepat berada di beban. Jadi cara melihatnya baris pada setiap sumbu. Jadi di sini ada 1, 2, 3 baris. Persamaannya adalah M dikali EX. Maksudnya momen, bukan momen nominal ya, momen dikalikan lengan paling jauh. Bagaimana cara menciptakan jarak? Maka bergantung pada dimensi. Contoh di sini menggunakan dimensi 40 kali 40. Berarti kalau mau melihat jarak antara titik 1 dan titik lainnya dengan menggunakan persamaan 3 kali dimensinya. Mana yang masuk dimensi? Jika persegi maka panjang sisi, jika lingkaran maka diameternya. Karena di sini persegi maka 3 kali dimensi 3 kali 40 dapatlah 120 atau 1,2 meter. Nah dari sana 1,2 meter itu berasal. Lalu ada jarak tepi dari plafon ke titik yang paling luar. Ini titik paling luar, ini pun titik paling luar. Titik paling luar semua. Jaraknya diatur minimal 1,5 D. Berarti sekitar berapa nih kalau 1,5 D terhadap 40? 60. Harus kalian pahami adalah ini jarak minimal. Nanti boleh lebih, tapi kalau lebih ini nanti jadi besar platformnya. Sehingga silakan boleh menggunakan minimal 1,5 D dan 3 kali dimensinya. Ingat, EX itu adalah jarak lengan paling jauh. Jarak dari sini ke sini berapa? 1,2 cm. Selama
ada baris yang lebih jauh di antara dua ini, maka 1,2 itulah yang digunakan. Kalau saya tambah satu baris lagi di sini dan di sini, maka kira-kira berapa lengan yang akan diperhitungkan? Berapa tadi? 2,4. Dan itu juga berlaku untuk sumbu Y, sama caranya. Kalau sumbu Y, kalau mulai dari baris kanan dan kiri pun boleh tak masalah. Tapi yang jelas adalah baris yang berada pada titik pusat itu akan memiliki jarak sebesar 0. Itu yang harus dilakukan. Sehingga N adalah beban kombinasi kegiatan untuk jawab dari pembebanan tentu yang komponen paling besar ditambahkan dengan TX dan TY. Jadi kombinasinya mereka itu 814 sekian ton dengan beban tambah di sumbu X 12, sekian ton, Y 12, sekian ton, dapatlah beban total 839,258 ton. Ini bebannya. Beban ini tidak boleh lebih besar daripada kemampuan. Jumlah titiknya 9. Kemampuan satu titiknya 171, sehingga hasilnya adalah 1.539 ton. Karena ini lebih besar daripada beban, maka kita nyatakan fondasi tersebut mampu menerima beban, dengan kata lain aman. Jadi bidang kita ini bentuknya aman, hemat. Susah sekali. Yang membuat susah itu hematnya. Amannya gampang pasti. Pakai saja yang paling bagus langsung gitu loh. Pakai yang paling bagus, pakai yang paling kuat, aman pasti. Tapi kalau sudah berbicara hemat, itu jadi agak susah. Jadi seperti yang sedang-sedang saja, yang average, yang rata, yang ada di angka tengahnya. Sehingga kita ini ada di sini. Kalau hemat itu tidak ada, maka bidang kita ini tidak perlu ada. Tidak perlu ada. Karena hemat menciptakan urusan dari sipil. Hemat dalam strukturnya. Kalau tidak hemat, maka kita tidak perlu. Kalau parameternya yang kuat, Mbak Ros saja bisa jadi ST. Pakai tulangan berapa? Malah pakai tulangan 30. Ini saya bukan rumah satu nanti loh. Iya, pakai 30 biar kuat. Tapi tentu ada kuat yang lebih murah.